Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gus Miftah keceplosan punya banyak uang gegara jadi kiainya Prabowo. Wah. Ini ada apa begitu kan ya? Kerap sekali ya yang namanya Gus Miftah itu begitu sering bagi-bagi uang ya. Yang viral terakhir itu adalah di Pamekasan Madura dengan Haji Her ya. Katanya bagi-bagi sedekah, tapi kita lihat saja ya di belakang Gus Miftah kan sudah menunjukkan dua begitu kan, sudah menunjukkan Prabowo Gibran ya, kaosnya di situ begitu kan. Saya kira apakah seperti ini mau dibiarkan oleh Bawaslu begitu kan? Saya kira begini, kalau Gus Miftah itu tidak bukan TKN Prabowo Gibran mereka begitu, kenapa masih mempromosikan Prabowo Gibran begitu kan? Itu kan aneh mereka dalam dunia demokrasi begitu ya. Jadi artinya kalau menurut saya pribadi dalam demokrasi sah-sah aja begitu. Tapi dengan adanya seperti itu ada desakan. Berani nggak Bawaslu itu mengusut tuntas begitu kan? Itu poin paling penting di situ begitu kan. Jadi artinya kalau itu sudah masuk ke ranah apa yang kemudian pelanggaran dan sebagainya ya KPU harus mengkaji itu begitu kan. Ya bagaimana mereka ya kok bisa begitu kan bagi-bagi uang sana sini begitu. Memang uangnya siapa begitu kan. Bahkan ini ya Gus Miftah keceplosan punya banyak uang gegara jadi kiainya Prabowo. Dia bukan panutan umat katanya. Banyak komentar-komentar netizen begitu. Ini gimana coba bayangkan. Itu bagi-bagi uang katanya ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Bapak wajahnya ini gimana Bapak katanya begitu. Ya hati-hati loh Gus ya, bisa jadi sumber uangnya dari uang negara yang disamarin lewat mata anggaran di Kemenhan. Apa maksudnya begitu kan? Gak jelas ini apa maksudnya. Astagfirullah ya, minta tobatlah ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Masyarakat meminta hati-hati kepada Gus Miftah begitu kan. Uangnya dari mana katanya begitu. Ya kita lihat saja, memang benar juga ya dari kata-kata netizen begitu kan ya. Hati-hati uangnya dari mana begitu kan ya. Apakah mereka uangnya pribadi begitu ya, bukan pengusaha, bukan punya penghasilan luar biasa kok tiba-tiba bagi-bagi uang. Nah itu yang menjadi pertanyaan penting. Tapi begitu kan ya, kata netizen usut tuntas saja begitu kan kekayaan si Miftah katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya meyakini bahwa orang-orang yang selama ini kita lihat dipandang sebagai sosok agama begitu kan ya, sosok yang kemudian menjadi pencerah, tapi kalau sudah masuk pada dunia politik biasanya tidak ngetren lagi begitu kan ya. Kita lihat saja nanti begitu. Biasanya kalau sudah masuk politik itu tidak ngetren begitu kan ya. Kita lihat saja begitu kan, apakah saya salah atau apa begitu. Tapi yang jelas banyak begitu faktanya begitu kan ya. Jadi Gus Miftah banyak bagi-bagi uang sana sini begitu kan ya. Itu uangnya dari mana saya nggak tahu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi itu uangnya ya tidak hanya sedikit, angka yang fantastis yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Ya Zogeh katanya begitu, Zogeh ya kiainya Prabowo itu sudah keceplosan sebenarnya ini. Gus Miftah keceplosan punya banyak uang gegara jadi kiainya Prabowo ya. Gus Miftah yang diduga merupakan anggota tim pemenangan nasional Prabowo Gibran ya, Raka Buming Raka belakangannya viral. Gegara bagi-bagi uang segepok ke warga Madura membuat sosok Gus Miftah langsung menjadi pusat pemerhatian lantaran ya dituduh money politik. Bahkan sebelumnya ya Gus Miftah ternyata pernah keceplosan punya banyak uang alias kaya raya ya. Bahkan ya karena mengatakan menjadi kiainya Prabowo. Ya, sontak ya saja fakta baru begitu mengejutkan publik dan publik yang menilai bahwa bagi uang di Madura itu sebagai ya memang money politik. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah ini money politik, wah ini uang pribadi. Ada yang mengatakan dari pendukung-pendukung mereka sendiri ya yang diberikan uangnya itu adalah diberikan ke rakyat ke masyarakat Madura itu hasil honor mereka katanya begitu kan. Ini kan lucu begitu kan, muncul spekulasi padahal dari simpatisan Prabowo sendiri yang mengatakan itu begitu. Jadi saya kira ada kesalahan fatal hari ini begitu melihat dengan ya sebuah realitas ya demokrasi hari ini begitu kan. Di demokrasi modern hari ini begitu justru hal-hal seperti itu tidak menarik begitu kan ya. Bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako ya. Semuanya tidak menarik begitu kan. Yang menarik itu adalah
ya bagaimana ya cara-cara mereka begitu kan ya, kita harus memberikan wawasan, memberikan yang terbaik begitu kan. Karena kita pemilih kita itu adalah generasi Z, sudah semuanya pasti tahu begitu kan. Adapun bukti bahwa Gus Miftah keceplosan ini seperti yang diunggah akun ya Twitter Neng Eva, dilihat hari Senin 1 ya 4 begitu kan ya 1 Januari 2024. Bahkan ya saya tambahi $300 berarti genap 25 juta. Ya kayalah ya kayaknya Prabowo, kiainya Prabowo katanya. Diketahui ya kala itu Gus Miftah sedang mengisi acara mengajar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di hadapan banyak orang ya pendakwa ini berbicara menyumbang untuk pembangunan masjid. Karena itulah yang menyumbang sedemikian banyaknya lantaran diduga dapat ya karena menjadi kiainya Prabowo. Lantas bagaimana si Guntur Romli ya menyikapi hal ini semua begitu. Semakin menarik begitu kan ya. Saya sudah katakan sejak awal kalau ya para kiai, para gus itu masuk pada dunia politik biasanya sudah tidak ketren lagi setelah Pilpres itu begitu kan ya. Kalau menang ya kita lihat saja di situ. Kalau kalah ya semakin nyongsep mereka ya. Ini si Miftah bagi-bagi duit ya sambil teriak-teriak dukung Prabowo Gibran. Jelas-jelas ini pidana pemilu, politik uang. Miftah ini juga dikenal bukan orang kaya, bukan pengusaha, bisa diusut sumber duitnya dari mana itu ya. Ada yang nitip hasil pencucian uang katanya begitu. Ini masih ya pertanyaan begitu si Guntur Romli. Jadi artinya sudah kelihatan mereka begitu kan bagaimana cara-cara bagi-bagi uang. Ya itu kan sudah jelas mereka begitu. Lihat saja. 02 begitu kan ya, foto 02 begitu. Maka saya ulangi lagi. Ini. Foto 02. 02. Nah, itu kan sudah jelas ya. Ini sudah memberikan klarifikasi di situ begitu kan. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Itu sudah apa namanya sudah trending di situ begitu kan ya. Mau foto 02. Nih mau foto 02 katanya begitu. Oh, dia ada kaos di belakang mereka begitu kan. Jelas mereka begitu kan. Ini ya yang apa namanya yang keceplosan mereka begitu. Lihat saja. Kiai ini Pak Prabowo ya suge. Itu kan. Jadi jelas mereka begitu kan ya. Apa yang harus kita lihatkan sekarang ini ya sudah menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia begitu kan ya. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah begitu. Sementara itu belakangan nama Gus Miftah viral lantaran berani bagi-bagi uang ketika ya mengunjung ya Pamekasan Madura ya. Lihat saja banyak sekali pro dan kontra begitu. Dari Twitter sudah banyak mengkritik habis-habisan mereka begitu kan. Kok bisa begitu kan ya? Ya, semuanya kan bisa begitu kan, tergantung dari uangnya begitu kan ya. Karena kalau uang itu bisa menjadi kekuatan. Terlihat bahwa Gus Miftah membawa segopok uang dibagikan ke para perempuan yang antri di sana ya. Bukan hanya itu ya, kamera tersebut kemudian menyorot ke arah belakang pendakwa ini yang mana ada kaos bergambar Prabowo ya Subianto dibentangkan. Namun karena gegernya dugaan ya politik uang itu, Gus Miftah sempat membantah jika melakukan hal itu ya demi politik. Ia mengaku bahwa uang itu bukan darinya melainkan dari orang yang mengundangnya dan berniat ya hanya untuk membantu katanya begitu. Apakah benar seperti itu? Masyarakat apakah percaya seperti itu begitu kan? Ya saya kira biar masyarakat yang menilai di semua begitu kan. Semuanya kan masyarakat yang menentukan pilpres ya, menentukan calon pemimpin. Kalau ingin perubahan pilihlah Anies Baswedan begitu kan ya. Kalau ingin keberlanjutan ya apa yang mau dilanjut sebenarnya ya. Pilihlah Prabowo. Kalau ingin berlanjut juga ya pilihlah Pak Ganjar di situ. Silakan mau pilih yang mana. Tapi pada kenyataannya kalau ingin hanya kondisi bangsa kita yang ini aja mereka tidak ada perkembangan sana sini ya ngapain sih lah memilih yang itu begitu kan. Mending ya Anies Baswedan saja di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.